Welcome to our channel. Populasi orang Yahudi di dunia ini hanyalah 0,02% dari seluruh populasi yang ada. Tetapi dari jumlah tersebut, mayoritas orang-orang Yahudi kaya raya. Bahkan dari 400 orang terkaya di dunia, 10% diantaranya seorang Yahudi. Tidak hanya itu, lebih dari 10% dari warga Yahudi merupakan CEO perusahaan global, serta menjadi 30% dari seluruh pemenang penghargaan Nobel yang pernah ada. Sebagian dari mereka punya pengaruh besar secara global karena jumlah kekayaan yang tidak main-main. Nah, pertanyaannya, kenapa bangsa Yahudi terkenal lebih kaya raya? Apa yang melatar belakangi hal ini? Video berikut akan memberikan sejumlah alasannya untuk kalian simak. Yahudisme dan kekayaan. Orang Yahudi punya persepsi tentang kemiskinan, bahwa sebuah kemiskinan bukanlah hal yang normal dan tidak ideal bagi mereka. Konsep tersebut ialah nilai mendasar yang menghasilkan etos kerja yang baik dan tanggung jawab pribadi untuk setiap orang Yahudi. Bahkan mereka percaya bahwa 10 hingga 20% dari upah harus diberikan untuk urusan agama dan amal. Namun, mereka tidak mengandalkan amal untuk mengangkat diri mereka sendiri, tetapi menganggap kekayaan berasal dari usaha. Sedangkan menurut Dr. Harold R. Avery, melalui sebuah seminar di Grand Mutiara Ballroom mengungkapkan, Tuhan mengubah kehidupan Abraham dari gembala berpindah-pindah menjadi pribadi yang mau untuk menetap. Sebab dengan membangun sesuatu dan menetap adalah cara Tuhan membuat seseorang menjadi kaya. Dia menganggap bahwa kepercayaan dan tunduk pada Tuhan yang satu serta pentingnya kepemilikan aset merupakan prinsip hidup yang Tuhan ajarkan pada Abraham dan anak cucunya. Yahudi Eropa tidak punya tanah. Bila kita berpikir antisemitisme hanya dipopulerkan di Perang Dunia II, pikirkan lagi tentang sejarah panjang warga Yahudi yang sulit. Termasuk tidak boleh punya tanah di wilayah Eropa sejak abad pertengahan. Tetapi karena kecerdikannya, orang Yahudi selalu mendapatkan solusi untuk memberikan pengaruh. Mereka menemukan cara alternatif untuk membangun kekayaan mereka di luar properti, seperti jalur perdagangan dan industri. Oleh sebab itu, mereka pada saat ini masih punya jejak besar di sebagian besar negara Eropa dengan menciptakan jaringan perlindungan dan pengamanan bagi komunitas Yahudi. Yahudi perintis bank pertama. Bisnis peminjaman uang yang sukses membuat para Yahudi melakukan lompatan ke pembukaan bank pertama di Eropa. Hal inilah yang membuat warga Yahudi dapat mengelola transfer, transaksi, dan layanan keuangan setiap saat, ditambah dengan terus melakukan peminjaman uang. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi terus menarik minat publik dengan latar belakang mereka yang kuat. Bidang keuangan ini merupakan layanan yang sangat dibutuhkan di benua yang berkembang dan membantu mendorong pertumbuhan keuangan ketika itu. Namun, kesuksesan tersebut mengakibatkan kecemburuan yang memicu banyak sentimen antisemit sepanjang zaman. Ya, salah satu keluarga Yahudi yang sukses di dunia perbankan yaitu keluarga Rothschild, yang merupakan dinasti banker Yahudi Jerman di Eropa. Keluarga tersebut yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan berpengaruh sejak abad ke-18. Kelompok agama paling terdidik. Pada tahun 2016, Pew Center merilis sebuah studi yang mencantumkan Yahudi sebagai kelompok agama paling terdidik di dunia. Hal tersebut juga didukung dari cara orang tua Yahudi mendidik anak mereka sehingga dapat tumbuh dengan pribadi yang cerdas. Seperti yang dilansir dari laman sindonews.com, orang tua Yahudi melatih kecerdasan anak mereka sejak dalam kandungan, seperti bermain musik dan mengerjakan soal perhitungan. Pada saat anak mereka lahir, orang tua Yahudi bakal membekali anak dengan pendidikan terbaik yang sangat maksimal. Selain itu, sebagian besar komunitas Yahudi mendapatkan 13,4 tahun masa sekolah dan pada saat menerima gelar pasca sekolah menengah, warga Yahudi memegang 61 kualifikasi. Gaji yang lebih tinggi di kalangan Yahudi mampu menaikkan kualitas pendidikan bangsanya sendiri. Warga Yahudi saling menjaga.
Sikap seperti ini mungkin berasal dari sejarah panjang yang membuat mereka terpinggirkan atau hanya sifat yang melekat dari budaya mereka. Para Yahudi mempunyai kebanggaan dalam hal berbagi kekayaan mereka untuk memberikan manfaat bagi komunitas mereka. Karakter dan mentalitas gotong royong tersebut merupakan bagian dari etos mereka, dan setiap orang Yahudi harus didukung untuk keberhasilannya. Bila ada anggota komunitas yang mengalami kesulitan atau sedang merintis sebuah bisnis baru, anggota komunitas lain akan berkumpul di sekitar mereka untuk memberikan dukungan. Gagasan kekayaan bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan yang dipandang sebagai sebuah kesombongan. Bagi Yahudi, kekayaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan bagi pertumbuhan komunitas. Mengajarkan praktik bisnis yang baik. Dari kitab Taurat, beberapa filsuf Yahudi hingga pemimpin dan banyak penulis dari kalangan mereka yang menjelaskan tentang cara kerja bisnis Yahudi. Sebuah prinsip bisnis yang harus beroperasi sesuai dengan ajaran agama ini. Hal tersebut berarti tidak ada ruang bagi praktik yang tidak jujur, kolusi penipuan, dan permainan harga pada konsumen. Cara seperti itu dikenal dengan istilah ona'ah, yang berarti penindasan, dan menipu konsumen dilihat sebagai penindasan pada kebebasan. Orang Yahudi mengetahui bahwa setiap pebisnis diilhami oleh etika yang baik sebagai sebuah kekuatan. Hal inilah yang membuat pebisnis Yahudi merupakan mitra bisnis yang sangat layak. Pendidikan keuangan diajarkan tiap generasi. Banyak yang menyoroti tentang kehebatan orang Yahudi mempunyai beberapa properti di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Cara mereka melakukan berbagai bisnis ini dilihat oleh banyak ahli sebagai upaya memperkuat stereotip bahwa bangsa Yahudi punya semacam kontrol global, baik properti maupun bank. Hal tersebut diketahui diperoleh dari pendidikan keuangan yang telah diajarkan dari generasi ke generasi. Kesuksesan orang-orang Yahudi ini dinilai sebagai sebuah pengetahuan dari generasi lama yang terus digunakan. Selain itu, kepercayaan pasar di bidang keuangan dan properti dari komunitas Yahudi dianggap patut ditiru. Mengajari anak mereka nilai uang. Ya, ini adalah salah satu alasan terpenting dalam ulasan ini. Nyatanya, setiap rumah tangga orang Yahudi secara terbuka berbicara tentang keuangan untuk mengajari anak-anak mereka agar lebih bijak mengelola uang. Orang tua Yahudi mendidik anaknya untuk lebih mengenal nilai uang dengan setiap toples diberi label untuk berbagai persepuluhan serta disisihkan untuk tabungan investasi. Toples investasi hanya dapat dibuka atas kemauan dan kesadaran sang anak tanpa campur tangan orang tua. Nah, dari sinilah anak dapat belajar dari kesalahan mereka dengan mengambil kebijakan atas kepunyaan mereka sendiri. Teori bakat khusus dan motivasi kerja yang kuat. Berbagai data statistik menggambarkan kejayaan orang-orang Yahudi di berbagai aspek kehidupan. Seperti sejarawan, fisikawan, ahli kedokteran, hukum, ekonomi, hingga keahlian di bidang kesenian. Banyak yang mengakui bahwa keturunan Yahudi punya bakat khusus dan juga motivasi kerja yang kuat. Orang Yahudi punya motivasi besar untuk kerja keras dan juga menggapai kesuksesan. Etos kerja yang menakjubkan inilah yang memberikan mereka kekuatan untuk menaklukkan impian mereka. Bahkan etos kerja yang berkualitas ini lahir dari nilai-nilai agama yang diadopsi oleh warga Yahudi sejak usia belia. Selain itu, orang Yahudi dianggap dikaruniai bakat khusus, sehingga mereka lebih kreatif, imajinatif, dan cerdas dibandingkan dengan keturunan lain. Jaringan itu penting. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan atau relasi sangat penting untuk membuka pintu bagi setiap peluang bisnis. Hanya dengan secara aktif terlibat dengan orang lain, pengusaha dapat mengembangkan bisnis dan menambah pundi-pundi kekayaannya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh para pebisnis Yahudi dimanapun mereka berada. Seperti yang dilansir dari laman wartaekonomi.co.id. Orang Yahudi di Amerika Serikat misalnya, tidak hanya menguasai ekonomi dan hukum, tetapi juga sangat cerdas berdagang. Selain itu, pebisnis Yahudi sangat mempertimbangkan mitra bisnis mereka. Tentu saja hal ini dilakukan untuk keuntungan. Tak heran bila mereka mampu membangun status sosial yang sangat kuat dan juga bermartabat.
Itulah tadi sejumlah alasan mengapa orang Yahudi dapat meraih kesuksesan finansial dengan harta berlimpah. Hal ini begitu penting untuk dipahami dan dipelajari karena sebagian populasi besar orang Yahudi terkenal sejahtera secara ekonomi.